Perlawanan hukum kasus korupsi laptop Chromebook kini masuk babak baru. Sebelum proses banding berjalan, kubu mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim memilih langsung menyerang balik putusan majelis hakim. Bukan hanya soal laporan etik terhadap 4 hakim yang vonisnya, sebuah unggahan ulang tahun dari Wakil Ketua DPR RI bahkan sempat memantik isu adanya sinyal amnesti. Berbagai upaya dilakukan terpidana kasus dugaan korupsi Chromebook Nadiem Anwar Makarim dalam mencari keadilan. Tidak berhenti di persidangan, meski dirinya telah divonis bersalah dan dijerat hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor 10 tahun penjara. Rupanya, Nadiem beserta tim kuasa hukum belum menyerah. Pada Senin 6 Juli 2026, tim kuasa hukum beserta istri Nadiem melaporkan 4 hakim Tipikor yang memvonis Nadiem Makarim 10 tahun penjara. Pihak Nadiem melaporkan 4 hakim ke Komisi Yudisial atas dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. 4 hakim yang dilaporkan yakni Purwanto S. Abdullah, R. Yusman, Sunoto, serta Mardiantos. Bagi kami, putusan bersalah itu sah-sah saja, artinya perbedaan pandangan itu sah, itu kewenangan dari majelis hakim. Tapi terhadap manipulasi terhadap fakta-fakta persidangan itu yang kami sesalkan. Jadi pertama kami melaporkan tentang banyak sekali manipulasi-manipulasi fakta-fakta persidangan yang dilakukan oleh 4 majelis hakim tersebut. Sehingga kami sampaikan secara detail tentang manipulasi itu di Komisi Yudisial, sehingga Komisi Yudisial bisa mengecek apakah benar laporan kami atau tidak. Di situ terlihat banyak sekali fakta-fakta yang seharusnya ada dalam proses putusan tersebut tapi tidak disampaikan, atau sebaliknya, tidak ada fakta-fakta tersebut tapi malah disampaikan dalam putusan tersebut. Menanggapi langkah yang diambil oleh pihak Nadiem yang melaporkan para hakim ke Komisi Yudisial, Koordinator Maki Boyamin Saiman menganggap hal tersebut wajar dilakukan kuasa hukum dalam membela kliennya. Seorang advokat mengatakan begitu ya wajar karena dia membela kliennya itu, dan itu suatu ungkapan yang menurut saya masih wajar, belum sampai level penghinaan pengadilan, karena memang termasuk upaya ke Komisi Yudisial itu kan upaya membela kliennya juga gitu, dan masyarakat sudah paham, oh iya karena pengacara ya wajar kemudian membela kliennya, kemudian dirasa ada yang menurut saya ada bahan atau kejanggalan dilaporkan Komisi Yudisial ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, ya suatu yang wajar aja lah. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim melalui postingan akun media sosial pribadinya. Ucapan tersebut memunculkan pertanyaan sejumlah pihak yang memaknainya sebagai isyarat adanya rencana pemberian amnesti. Namun, hal ini langsung dibantah oleh Sufmi Dasko Ahmad. Ketua Harian DPP Gerindra ini menegaskan, ucapan selamat ulang tahun kepada Nadiem tidak berkaitan dengan isu pemberian amnesti. Menurutnya, kebiasaan mengunggah ucapan selamat ulang tahun kepada berbagai tokoh merupakan inisiatif admin baru akun media sosial pribadinya. Karena itu, ia meminta publik tidak menafsirkan berlebihan unggahan tersebut karena tidak ada pesan tersirat maupun sinyal politik yang ingin disampaikan. Jadi admin saya yang baru itu dia itu kemudian membiasakan sekarang ini untuk mengucapkan setiap tokoh yang ulang tahun memberikan ucapan selamat ulang tahun di akun saya. Nah, seperti dilihat nanti mulai kemarin, kemudian hari ini, ya dan seterusnya begitu. Jadi kemarin ada banyak yang tanya ke saya, maksudnya apa ya? Ya selamat ulang tahun ya begitu. Tapi ada muncul spekulasi ya, Bang, misalkan ini mengarah pemberian bantuan hukum gitu atau Bang ke Mas Nadiem. Kalau pemberian bantuan hukum tentunya sudah dilakukan oleh pengacaranya dong kan gitu. Kok pemberian bantuan hukum? Dalam bentuk mungkin amnesti atau abolisi gitu Bang, seperti yang sempat diberikan sebelumnya oleh Presiden gitu Bang. Ya itu kan banyak pertanyaan, saya juga bingung jawabnya ya, karena sebenarnya kan nggak ada maksud begitu. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Nadiem Makarim enggan berspekulasi mengenai adanya amnesti atau abolisi kepada Nadiem dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Lebih lanjut, hingga saat ini pembahasan mengenai kemungkinan pengajuan amnesti atau abolisi juga belum mengemuka karena proses hukum terhadap Nadiem masih berjalan. Kalau itu kan hak prerogatifnya Presiden, ya. Itu bukan ranah kami dan itu kewenangan beliau. Artinya apakah diajukan atau tidak diajukan itu belum wacananya belum ke sana karena ini masih proses hukum, masih proses banding dan kasasi segala macam.
Sehingga tolonglah lihat bahwa kasus ini ada masalah dalam proses penegakannya, supaya betul-betul ada kepastian dan keberanian dalam hakim memutus perkara ini. Seperti itu. Dengan bantahan adanya sinyal amnesti dari DPR RI, kubu Nadiem Makarim kini memilih fokus pada jalur hukum dan pelaporan kode etik hakim ke Komisi Yudisial demi mencari keadilan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor terhadap mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook ternyata bukanlah akhir dari segalanya. Kubu Nadiem justru tancap gas mengambil langkah agresif menyerang balik lewat jalur etik dengan melaporkan 4 hakim yang vonisnya langsung ke Komisi Yudisial. Namun drama tidak berhenti di meja hijau. Sebuah unggahan ulang tahun dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sempat memantik spekulasi liar adanya pintu belakang politik atau sinyal amnesti dari Presiden yang tengah dipersiapkan. Di sisi lain, Jaksa Penuntut Umum juga ikut mengajukan banding atas vonis 10 tahun penjara yang dinilai terlalu ringan dari tuntutan awal 18 tahun penjara. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum pidana Asmi Syahputra. Selamat malam, Pak Asmi. Selamat malam, baik Pak. Apa kabar? Kabar baik, salam sehat untuk Pak Asmi. Pak Asmi, muncul spekulasi pasca unggahan pimpinan DPR yang kemudian langsung dibantah itu bukan kode. Apakah ada celah bagi Nadiem yang divonis 10 tahun penjara untuk mendapatkan pengampunan dari Presiden, Pak Asmi? Kalau secara politik dapat saja, namanya juga hak prerogatif ya. Presiden punya hak keistimewaan itu tentunya, apakah mau digunakan pengampunan atau juga penghentian antara amnesti dan abolisi tadi gitu kan. Kedua-duanya memang dapat dilakukan oleh Presiden gitu loh. Namun dalam negara hukum tentunya kalau kita lihat kuasa hukum maupun jaksa saat ini sedang menyiapkan argumennya dalam banding. Satu sisi jaksa merasakan bahwa putusan hakim memang tidak mencapai 2/3 katakanlah dari tuntutannya. Sementara juga dari pihak advokatnya Pak Nadiem juga merasa ini juga adalah satu ketidakadilan, maka semestinya harus diselesaikan dalam tahap banding gitu loh. Maka ini bisa dilihat dalam memori banding apa yang diajukan para pihak gitu loh. Kalau kita melihat 265 Kitab Undang Hukum Acara Pidana hari ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, artinya penasihat hukum harus menempatkan ada kelalaian hakim apa dalam penerapan hukum acaranya, kurang lengkap apa, kekeliruan apakah dalam putusan tersebut untuk melihat baik itu pertimbangan hukum ataupun fakta-fakta hukum apa yang tidak terungkap di dalam persidangan, termasuk apakah ada alat bukti juga yang tidak teruji atau disimpan. Dari sinilah yang kita lihat dalam 7 hari pasca putusan kemarin, apa yang disusun oleh tim advokatnya Pak Nadiem. Begitu juga nanti akan diberikan kesempatan kepada jaksa untuk melihat apakah memberikan kontra memori banding dan para pihak untuk melihat kedua-duanya dalam memori banding tersebut. Demikian Mbak Eva. Iya, di saat banding diajukan oleh kedua pihak ya Pak Asmi, baik itu Nadiem yang mengajukan upaya banding, kemudian juga diikuti oleh kejaksaan. Dengan proses hukum yang masih berjalan ini, apakah potensi pemberian amnesti atau abolisi dimungkinkan di tengah proses hukum yang masih berjalan? Ya, kalau kita lihat dalam politik, apa ada kesamaan politik atau ada tujuan politik yang samakah? Orang ingin memberi kompromi kan ada 2 hal. Apakah memang nyata-nyata kebaikan Presiden semata-mata melihat Pak Nadiem pernah mengabdi kepada negeri dan menjadi satu ikon anak muda yang membawa satu usaha secara perekonomian nasional? Atau mungkin ada kehendak yang sama secara politikkah untuk memikirkan peta perjalanan politik ke depankah? Atau memang benar-benar sebagai kenegarawanan saja, tidak ada motif apapun ingin memberikan seperti Pak Tom Lembong dan lain sebagainya mungkin yang pernah diberikan amnesti ataupun abolisi tentunya. Karena dalam politik bisa saja kan kemungkinannya. Kalau secara hukum ini yang memang harus diuji karena masih ada banding, masih ada kasasi, dan masih ada upaya hukum lainnya, yaitu adalah peninjauan kembali yang memang ini adalah mata rantai dari proses hukum yang sudah disediakan oleh hukum acara pidana. Baik, dalam proses banding yang menjadi hal dilakukan oleh
kejaksaan karena menilai ada sejumlah tuntutan yang dirasa belum diakomodasi. Salah satunya terkait hukuman 10 tahun penjara yang masih kurang 2/3 dari tuntutan JPU yaitu 18 tahun penjara. Apakah justru ini akan memperberat vonis Nadiem di tingkat banding? Ya, bicara tentang putusan, kemungkinan jadi bisa saja pengadilan tinggi membatalkan putusan atau memang menurunkan putusan atau ancaman putusan tersebut, bisa juga akhirnya mengambil alih dan menguatkan putusan tersebut, gitu loh. Atau memang juga bisa memberatkan juga putusan tersebut kalau memang pengadilan menganggap ada fakta-fakta baru, gitu loh. Lagi-lagi konstruksi daripada hukum acara pidana kita berkaitan dengan banding, hakim dapat memeriksa kembali, berbeda dengan KUHP kita yang lama, gitu loh. Lagi-lagi forum dalam persidangan ini, forum pembuktian ini, forum argumen para pihak inilah yang dapat nanti terlihat oleh hakim pengadilan tinggi untuk menentukan apakah ini sama seperti hakim pertama putusan jumlahnya atau lebih berat lagi penjatuhan pidananya. Lagi-lagi persidangan dalam banding. Jadi ada di dalam Pengadilan Tinggi Tanjung Karang terhadap satu pengadilan tipikor kemarin di Pengadilan Negeri dinyatakan bersalah. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang itu menyatakan terhadap perkara tindak pidana korupsinya itu adalah onslah. Orang itu tidak dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Itu terjadi baru aja kira-kira 1,5 bulan yang lalu, sama tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Di pengadilan pertama dinyatakan dia terbukti sebagai korupsi, waktu diuji banding di pengadilan tinggi, pengadilan menyatakan lepas dari segala tuntutan hukum, onslah. Ada peristiwanya tapi bukan dinyatakan sebagai peristiwa tindak pidana. Baik, sebelum kita lanjutkan Pak Asmi, mohon diaktifkan kembali kamera Anda. Oh iya, mati. Baik. Pak Asmi, selain upaya hukum, pihak Nadiem melaporkan 4 hakim ke Komisi Yudisial. Apa kemudian pengaruhnya terhadap vonis hakim yang sudah dijatuhkan kepada Nadiem Makarim? Lagi-lagi itu adalah upaya pembelaan atau jalur yang dilakukan oleh pihak ya dengan melaporkan karena memang ada mekanisme itu gitu loh. Tapi kan Komisi Yudisial tidak bisa masuk ke dalam putusan gitu loh. Apakah nyata-nyata ada perilaku menyimpang terhadap kode etik hakim tentunya. Jadi kalau berkaitan tentang vonis, tentang jumlah katakanlah putusan, esensi putusan tidak bisa masuk ke dalam KY. Tapi adakah aspek-aspek lain yang menyimpang yang ditemukan? Ya tentu ini menjadi ranahnya KY berkaitan tentang etika mungkin. Apakah dalam proses peradilan kemarin ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum acara yang dilakukan oleh hakim pengadilan tingkat pertama tentunya. Sepanjang memang ini dapat dibuktikan ada fakta-faktanya, ya KY akan memberikan rekomendasinya kepada Mahkamah Agung tentunya untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim yang kemarin mengadili. Tapi kalau itu dianggap tidak ada relevan, tidak ada kaitannya dan dalam ranah kewenangan hakim dalam memeriksa perkara tersebut, ya tentu tidak juga dapat dikenakan hakim dijatuhkan sanksi. Baik. Di saat yang sama Pak Asmi pernah ada perintah hakim kepada jaksa untuk mengusut dugaan TPPU kepada Nadiem Makarim. Perlukah jaksa menindaklanjuti perintah hakim itu? Ya, wajar saja kalau hakim ingin mencari kebenaran material karena memang satu ada memang DPO ada yang dikuncikan ya ada staf khusus Nadiem pada waktu itu karena ini kan ada rangkaian uang kan. Follow the money ini akan membuka subjek-subjek hukum siapa saja yang terlibat gitu loh. Ada peran-peran kunci yang dianggap hakim kemarin belum terbuka secara transparan gitu loh, ada gantung. Jadi wajar saja tindak pidana korupsi itu akhirnya disandingkan dengan tindak pidana pencucian uang gitu loh. Ya saya kira kalau ini adalah perintah dalam hakim, tentu saya kira jaksa akan membangun pohon tindak pidana ini lagi. Siapa-siapa aja orang yang terlibat. Apakah ada juga pihak-pihak swasta lain yang memang terlibat? Karena ini kan harus melihat perbuatan pidana ini sebelum adanya proyek pengadaan ini juga, pada saat dijalankan proyek ini dan pasca proyek yang dilakukan oleh Pak Nadiem ini juga. Di situ kan ada orang-orang, apakah orang-orang tersebut mendapatkan keuntungan dari sebuah katakanlah permufakatan kejahatan ini atau memang ini memang murni lagi-lagi bisnis, ya dari penyelidikan baru inilah akan tampak nanti apakah tindakan dan perbuatan atas keadaan-keadaan yang dilakukan oleh subjek-subjek hukum tersebut. Baik, terima kasih Pak Asmi untuk ulasan Anda bersama kami di Prime Time News. Sama-sama.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.